Cerita dibuka dengan gambaran istana kerajaan Joseon yang masih berdiri kokoh di tengah kemajuan zaman modern. Latar kemudian berpindah ke sebuah sekolah elit bergengsi milik kerajaan, tempat para siswa dari berbagai kasta, mulai dari bangsawan hingga keluarga cebol yang menempuh pendidikan. Di sana, Seon Huiju, seorang siswi ambisius yang tak suka kalah, menantang Min Sok, siswa keturunan bangsawan yang meremehkannya. Namun Huiju justru dipanggil oleh ketua yayasan akademi dan diingatkan agar tidak melampaui batas sebagai rakyat biasa. Ia bahkan disindir sebagai anak haram yang tidak mungkin mengalahkan keturunan pendiri sekolah. Terluka dan kecewa karena usahanya tak dihargai, Huiju membuang hadiah dari ketua yayasan. Beberapa tahun kemudian, Huiju telah sukses menjadi CEO perusahaan besar ternama. Meski begitu, sifatnya tak berubah. Ia marah saat perusahaannya mengalami penurunan penjualan dan menuntut para bawahannya mencari solusi. Di tengah kesibukan, sekretarisnya Do Hye-jung mengingatkan tentang undangan jamuan ulang tahun pangeran di istana. Huiju pun melihat kesempatan ini sebagai strategi bisnis dengan meminta timnya mempublikasikan kehadirannya demi meningkatkan citra dan penjualan. Di sisi lain, Pangeran Agung Ian diperlihatkan baru kembali dari berburu saat diingatkan oleh ajudannya Choi Hyun untuk menghadiri ulang tahun keponakannya, putra mahkota Yi Yun. Ia justru bersikap santai dan enggan datang, bahkan memilih beristirahat, membuat sang ajudan putus asa. Malam harinya, jamuan kerajaan berlangsung meriah dengan para tamu berdatangan. Huiju tampil mencolok dengan jas merah dan langsung menarik perhatian, meski dianggap melanggar etika kerajaan. Alih-alih menuai kritik, penampilannya justru menjadi sorotan media dan meningkatkan popularitas serta penjualan perusahaannya. Di taman istana, Huiju kembali menjadi bahan gunjingan para wanita bangsawan yang merendahkannya. Ia menghentikan mereka dengan sikap tegas. Tak lama kakaknya, Seong Tae-ju, datang mengejeknya soal status dan bisnisnya. Namun Huiju membalas dengan percaya diri. Percakapan mereka terhenti saat para tamu dipanggil ke aula utama. Semua orang menunggu kedatangan Pangeran Ian. Saat akhirnya muncul dengan pakaian berburu, ia memicu keheranan dan teguran dari Ibisuri Yun Yirang, namun Ian menanggapinya santai dan acara pun tetap dimulai. Perayaan ulang tahun putra mahkota Yi Yun berlangsung meriah, diikuti dengan penulisan harapan dan pertunjukan kembang api yang dipimpin Ian. Di tengah suasana itu, Huiju hanya menikmati semuanya dengan ekspresi datar. Setelah acara, para tamu kembali berkumpul di taman. Huiju kemudian dihampiri Perdana Menteri Min Jong-woo yang memuji kesuksesan perusahaannya sekaligus menyinggung persaingannya dengan sang kakak. Huiju menanggapi dengan dingin, menegaskan perbedaan kemampuan mereka. Tak lama, ajudan Hyun datang memanggilnya untuk bertemu dengan Pangeran Ian. Saat bertemu dengan Pangeran Ian, Perdana Menteri Min menegur Ian agar tidak meninggalkan jamuan secara tiba-tiba karena banyak pihak yang mengawasinya. Namun Ian dengan santai justru mengatakan bahwa ia mungkin akan segera menikah dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kerajaan kepada sang Perdana Menteri. Mendengar hal itu, Perdana Menteri Min panik dan menolak keras, merasa tidak mampu memikul beban tersebut. Ian hanya tersenyum dan menyarankan agar Perdana Menteri Min menggunakan hak vetonya untuk mencegah pernikahan itu. Di sisi lain, Huiju yang tersesat di dalam istana saat mencari sinyal, tanpa sengaja memasuki area privat. Ia kemudian dihampiri oleh Pangeran Ian yang langsung menegurnya dan meminta ia memperkenalkan diri. Awalnya Huiju enggan menjawab, namun akhirnya mengaku tersesat. Ian menanggapinya dengan santai dan sedikit menggoda, seolah ingin membantu juniornya keluar dari masalah. Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari aula istana yang kemudian terbakar hebat. Kejadian itu memicu trauma masa lalu Pangeran Ian. Di tengah kekacauan, Ibu Suri Yun datang dan menampar Pangeran Ian, menuduhnya sebagai dalang di balik insiden tersebut. Semua itu disaksikan langsung oleh Huiju. Tak lama putra mahkota Yi Yun muncul dalam keadaan panik, dan seketika tuduhan Ibu Suri Yun salah pada Ian memiliki niat buruk terhadap putra mahkota. Setelah kejadian itu, Perdana Menteri Min segera memerintahkan anak buahnya untuk mengendalikan media agar tidak menyebarkan teori konspirasi terkait kebakaran. Sementara itu, Huiju keluar dari istana dengan pikiran kacau. Sekretarisnya Hye-jung yang melihatnya buru-buru pergi, mengira Huiju telah membuat masalah. Namun Huiju menjelaskan bahwa ia harus segera pergi karena insiden kebakaran. Di perjalanan pulang, Hye-jung menanyakan alasan Huiju membenci Pangeran Ian. Pertanyaan itu membawa Huiju kembali ke masa lalu.
saat ia diam-diam berlatih memanah di malam hari di akademi. Saat itu, Pangeran Ian memergokinya dan mempertanyakan kehadirannya di luar jam asrama. Ian balik menantangnya dengan mempertanyakan hak istimewa Ian yang bisa bebas keluar masuk area tersebut. Ian kemudian menunjukkan izin resminya untuk menggunakan lapangan kapan saja. Hal itu membuat Huiji semakin marah karena merasa sistem di akademi tidak adil. Bangsawan bebas menggunakan fasilitas umum seolah milik pribadi, sementara rakyat biasa dibatasi. Huiju bahkan menunjukkan kunci yang ia ambil dari Minsok sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan itu. Mendengar keluhannya, Ian hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Keesokan harinya, Pangeran Ian sedang berada di kantornya ketika Ibu Suriyun datang menemuinya. Ia meminta maaf atas sikapnya sebelumnya yang telah menampar dan menuduh Ian tanpa dasar. Namun, Ian dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah memaafkannya dan Ibu Suri tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Meski begitu, Ibu Suri justru mengungkapkan kekhawatirannya bahwa rakyat lebih peduli pada Ian dibandingkan putra mahkota. Pangeran Ian menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai wali raja karena putra mahkota masih muda dan belum siap memikul tanggung jawab. Ibu Suri pun memperingatkan agar Ian tidak melampaui posisinya dan menyaingi putra mahkota. Ucapan itu membuat Ian teringat masa lalu, saat ayahnya tidak pernah benar-benar bangga padanya meski ia terus berprestasi dan bahkan berganti status hingga menjadi Pangeran Ian. Kembali ke masa kini, ia menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Ibu Suri. Ternyata Ibu Suriyun meminta Ian menikahi perempuan pilihannya sebagai bukti kesetiaan kepada dirinya dan putra mahkota. Di sisi lain, Huiju yang tiba-tiba dijodohkan merasa marah besar. Ia menentang keluarganya karena merasa keputusan itu terlalu mendadak dan merendahkan dirinya dengan menjodohkannya pada pria di bawah kastanya. Ia menegaskan tidak akan menikah sembarangan demi kepentingan orang lain. Sementara itu, Ian memberitahu ajudannya, Hyun, bahwa ia akan segera dijodohkan, meski masih diliputi keraguan. Hyun pun heran dengan keputusan mendadak dari Ibu Suri tersebut. Keesokan harinya, Huiju kembali meluapkan kekesalannya di tempat kerja karena kinerja pegawainya yang buruk. Sikapnya yang emosional membuat Hyejung khawatir. Ia mencoba menenangkan Huiju dengan memberinya teh dan mengingatkannya untuk tetap profesional meski sedang kesal. Di waktu yang sama, Pangeran Ian yang hendak cuti dari istana dihampiri oleh Tuan In Pyong atau Yun Sung Woon. Ia menyampaikan kekhawatirannya atas keputusan Ian tinggal di kediaman pribadi. Namun, Pangeran Ian hanya menanggapinya dengan senyum sinis, seolah menyindir bahwa kepergiannya mungkin justru diharapkan, lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu, Tuan In Pyong menemui Ibu Suri Agung yang juga cemas karena popularitas Ian di mata rakyat dapat mengancam posisi putra mahkota. Di tempat lain, Huiju mencoba mencari calon suami dengan bantuan Hyejung, namun tak satu pun memenuhi kriteria. Saat ia menanyakan kemungkinan dari kalangan politikus, Hyejung menjelaskan bahwa para politikus cenderung memilih bangsawan untuk menaikkan status, bukan ke bisnis. Dari situ, Huiju mulai berpikir bahwa anggota kerajaan mungkin lebih cocok untuknya. Sementara itu, Pangeran Ian tetap tenang meski menjadi bahan perbincangan karena mengenakan pakaian berburu di acara ulang tahun kerajaan. Ia justru memanfaatkan situasi tersebut untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus kebakaran, menjadikannya isu yang ramai dibicarakan. Benar saja, keesokan harinya rakyat justru membelanya. Mereka menganggap pakaiannya tidak berbahaya dan menilai aturan kerajaan terlalu kaku di era modern. Huiju yang membaca berita itu tersenyum, merasa Pangeran Ian memenuhi kriterianya sebagai calon pasangan. Di sisi lain, Pangeran Ian yang sedang membaca buku bersama ajudannya Hyun diminta untuk segera memberikan klarifikasi. Hyun khawatir karena media mulai menjulukinya sebagai Pangeran Suyang abad ke-21 yang bisa mengancam posisi putra mahkota. Hyejung menilai bahwa mustahil bagi Huiju menikah dengan Pangeran Ian sebagai perbedaan status sebagai rakyat biasa. Namun Huiju dengan percaya diri menegaskan bahwa ia pantas mengingat dirinya cerdas dan kaya. Ia bahkan berniat mengirim permohonan audiensi ke kerajaan. Mendengar itu, Hyejung hanya bisa frustasi melihat tekad Huiju yang semakin nekat. Di sisi lain, ajudan Hyun melaporkan ada berbagai permohonan audiensi yang masuk, termasuk dari Huiju. Namun seperti dugaan, Pangeran Ian menolak permohonannya.
Hyejung pun kembali mencoba menyadarkan Huiju bahwa wajar jika Ian menolak mengingat posisinya sebagai wali raja setara dengan raja. Sementara itu, Ibu Suryun mendapat kabar bahwa Ian belum juga menemukan calon pasangan, bahkan terus menolak berbagai audiensi. Di saat yang sama, Ian juga diberitahu bahwa Huiju tetap bersikeras mengajukan permohonan dengan berbagai nama. Meski terus ditolak, Huiju tidak menyerah dan berkali-kali mencoba membuat Hyejung semakin heran dengan kegigihannya. Akhirnya, Huiju menemukan cara agar permohonannya diterima. Ia mengaku sebagai junior Ian di Akademi Kerajaan. Cara itu berhasil. Ian langsung menerima permohonan tersebut karena merasa perlu membantu juniornya. Malam harinya, Huiju pun diundang ke kediaman pribadi Pangeran Ian dan disambut oleh para ajudan dan dayang. Kabar ini sampai ke telinga Ibu Suryun. Mengetahui bahwa Huiju dari Castle Group berhasil menemui Ian, ia pun berniat memanfaatkannya sebagai mata-mata untuk mengawasi sang pangeran. Saat bertemu di ruang tamu, Huiju tanpa basa-basi langsung menyerahkan hadiah lamaran, menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Pangeran Ian. Namun kisah ini menyimpan hubungan masa lalu. Pada malam ulang tahun kerajaan saat pertunjukan kembang api, ternyata Ian diam-diam memperhatikan Huiju. Terungkap bahwa sejak masa di Akademi Kerajaan, Ian sudah tertarik pada keberanian Huiju, bahkan sampai mengubah aturan penggunaan lapangan panah demi dirinya dan para siswi lainnya. Cerita kembali ke masa lalu saat laga eksibisi panah di Akademi Kerajaan. Huiju berada satu tim dengan Min Jung-woo, sementara Pangeran Ian satu tim dengan Min Sok, musuh Huiju. Seperti biasa, Min Sok kembali merendahkan Huiju sebelum pertandingan dimulai, membuat Pangeran Ian kesal melihat sikapnya yang tidak pantas. Pertandingan pun dimulai dengan sengit antara kedua tim. Tanpa diketahui banyak orang, mendiang raja turut hadir mengamati dari podium khusus, memperhatikan Pangeran Ian. Hingga babak final, tim Huiju dan tim Pangeran Ian bertarung ketat tanpa hasil yang jelas. Di akhir pertandingan, Huiju dan Pangeran Ian saling menatap satu sama lain. Cerita beralih ke masa kini. Huiju datang ke kediaman pribadi Pangeran Ian untuk melamarnya. Sang pangeran menanggapinya dengan santai, mengipaskan kipas sambil menatap Huiju dan menanyakan apa yang bisa ditawarkannya, mengingat banyak pelamar sebelumnya belum menarik perhatiannya. Huiju sempat terdiam, lalu dengan percaya diri menjelaskan kelebihannya. Ia kaya, sudah mengenal Pangeran Ian sejak lama, memiliki reputasi tahan kritik, bahkan bersedia menjadi tameng bagi sang pangeran. Ia juga menegaskan bahwa pernikahan mereka hanya akan bersifat kontrak dan ia siap menanggung konsekuensinya. Saat terus digoda, Huiju bahkan menambahkan bahwa dirinya cantik, hingga percakapan mereka terhenti saat ajudan Hyun masuk untuk mengantar obat. Pangeran Ian menyuruhnya pergi, dan dalam momen hening itu, Huiju terpaku melihat ekspresi serius sang pangeran. Di sisi lain, seorang wanita misterius terlihat menghadap Ibu Suryun di istana utama. Keesokan harinya, sekretaris Hyejung panik mencari Huiju. Huiju akhirnya muncul dengan wajah cerah, namun ternyata ia baru saja ditolak oleh Pangeran Ian. Alasannya sederhana, sang pangeran ingin menikah karena cinta. Hyejung justru menganggapnya romantis, yang malah membuat Huiju kesal karena merasa dipermainkan. Huiju pun tidak menyerah. Meski disarankan mencari calon lain, ia justru bertekad menggunakan cara gilanya sendiri untuk memenangkan hati Pangeran Ian. Di balik itu, Ibu Suryun diam-diam juga mencari calon istri untuk Pangeran Ian. Ia bahkan berencana menemui Huiju, seolah mengantisipasi kemungkinan konflik. 이 여인을 좀 만나야겠네. Keesokan harinya, Huiju memanggil manajer humas. Awalnya gugup karena takut dimarahi, manajer tersebut justru diminta membantu menghubungi pihak kerajaan, karena Huiju berniat menikah. Ia kemudian memanfaatkan koneksi keluarganya untuk mencari informasi tentang aktivitas pribadi Pangeran Ian. Setelah mendapatkannya, informasi itu disimpan dalam sebuah disk dan diserahkan kepada Hyejung. Pangeran Ian terlihat berkuda di area hutan private. Tanpa diduga, Huiju yang sedang cuti muncul dan menghampirinya, menggoda sambil mengaku merindukannya. Sejak saat itu, hari-hari Pangeran Ian yang biasanya tenang berubah kacau karena Huiju terus muncul di berbagai tempat. Ia bahkan mulai dari jalanan, bioskop, hingga saat Pangeran Ian berlari pagi, selalu saja muncul dengan ucapan rindu yang sama. Hal ini membuat Pangeran Ian kebingungan, dan akhirnya bertanya, bagaimana Huiju bisa mengetahui aktivitas pribadinya?
Hyuju yang baru tiba di kantor mendapat telepon dari kakak iparnya, Han Dayang, yang mengingatkannya tentang kencan buta. Namun, saat suara kakaknya Taeju terdengar marah, Dayang panik dan buru-buru menutup telepon. Hyuju akhirnya menghadiri kencan buta tersebut di sebuah galeri lukisan, bertemu dengan Kim Yeonjun. Seperti biasa, sikap Hyuju yang terlalu blak-blakan membuat suasana menjadi canggung. Di tengah percakapan, Hyuju menyadari bahwa lukisan-lukisan di galeri itu merupakan koleksi milik Pangeran Ian. Saat berkeliling, Hyuju dengan terus terang mengatakan bahwa pernikahan baginya hanyalah urusan bisnis. Ia bahkan menawarkan bantuan finansial kepada Yeonjun dengan syarat pria itu mau bekerja sama dengannya, membuat Yeonjun terdiam. Percakapan mereka terhenti saat ajudan Hyun muncul dan menjelaskan bahwa banyak koleksi kerajaan dipamerkan di sana. Setelah Hyun pergi, Yeonjun menegaskan bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil, menandakan kencan itu berakhir gagal. Hyun melaporkan kepada Pangeran Ian bahwa Hyuju terlihat bersama pria tampan di galeri. Ia bahkan mencurigai Hyuju sebagai orang suruhan Ibu Suryun. Pangeran Ian tampak kesal, namun tetap santai dan bahkan mengerjai Hyun. Ia yakin Ibu Suri tidak mungkin bekerja sama dengan orang biasa seperti Hyuju. Hyun pun berkomentar bahwa jika Hyuju dan Ibu Suri berhadapan, situasinya pasti akan sangat menggemparkan karena sifat keras keduanya. Sementara itu, di istana, Ibu Suryun teringat masa lalunya bersama mendiang raja, kakak dari Pangeran Ian. Saat itu, sang raja berniat turun tahta dan telah menandatangani suratnya. Namun, Ibu Suri yang murka menolak keras hingga mengucapkan bahwa lebih baik sang raja mati daripada turun tahta, lalu membakar surat tersebut. Tak lama setelah ia meninggalkan kediaman raja, kebakaran hebat terjadi dan merenggut nyawa sang raja. Pangeran Ian yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpukul dan kehilangan kata-kata, sambil bertanya tentang keberadaan keponakannya. Cerita berlanjut saat Pangeran Ian mengalami mimpi buruk tentang kakaknya, membuatnya kembali dilanda insomnia. Ajudan Hyun pun mulai khawatir dengan kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Di sisi lain, Ibu Suryun sedang mempersiapkan putra mahkota Yun untuk menghadiri acara pemberian bunga penghargaan kepada para pebisnis. Melihat putranya gugup, ia menegaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi sang putra untuk membuktikan dirinya mampu tanpa wali raja. Namun di tempat lain, Pangeran Ian justru mengkhawatirkan keponakannya yang masih kecil harus menghadapi keramaian. Sementara itu, Hyuju juga bersiap menghadiri acara tersebut. Hyejong sempat mengingatkan Hyuju agar tidak mengenakan pakaian mencolok agar terhindar dari perhatian berlebih. Acara pun dimulai, para tamu berdatangan, dan Hyejong kembali mengingatkan Hyuju untuk menjaga sikap. Di sisi lain, putra mahkota terlihat semakin tertekan akibat perlakuan para ajudannya. Melihat hal itu, Pangeran Ian menegur mereka dengan tegas agar bersikap sopan. Ternyata sebelumnya putra mahkota diam-diam menelpon Pangeran Ian, memintanya datang menemaninya meski ditentang Ibu Suri. Saat memasuki ruangan acara, putra mahkota tampak panik menghadapi sorotan kamera yang terus mengarah padanya. Dari kejauhan, Hyuju menyaksikan momen itu dengan perasaan bangga dan terharu. Ketika penyerahan penghargaan dimulai, Hyuju menjadi salah satu penerima. Ia bahkan meminta putra mahkota untuk memakaikan mahkota penghargaan di kepalanya. Saat Pangeran Ian menyerahkan buket bunga, Hyuju kembali menggoda dengan ucapan rindunya, membuat suasana menjadi canggung. Setelah itu, Hyuju meminta Hyejong memotretnya untuk keperluan promosi perusahaan, bahkan memanfaatkan nama Pangeran Ian sebagai bagian dari strategi pemasaran. Di tempat lain, Perdana Menteri Min menerima kabar tentang acara tersebut. Saat melihat artikel tentang Huiju, ia langsung meninggalkan pekerjaannya untuk menemuinya. Sementara itu, Pangeran Ian mengantar kepulangan putra mahkota yang tampak enggan berpisah. Di balik itu, Ian diam-diam menahan rasa sakitnya, membuat Hyun semakin cemas. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Min datang dan mengajaknya merayakan keberhasilannya di restoran. Di sana, ia sempat merasa malu dengan sikap Huiju yang mencolok. Namun kemudian tersenyum saat mengenang masa lalu mereka di Akademi Kerajaan.
Ia mengingat bagaimana dulu hampir kehilangan fokus saat Huiju mengajarinya memanah. Mendengar itu, Huiju justru semakin percaya diri, sementara Min hanya menatapnya dengan makna tersirat. Di sisi lain, Hyun yang panik segera mencari obat untuk Pangeran Ian yang kondisinya semakin memburuk. Setibanya di hotel, ia menyarankan agar sang pangeran dirawat di rumah sakit Seoul. Namun Ian menolak karena tidak ingin menjadi sorotan publik. Kebetulan, Huiju yang baru tiba di hotel melihat kepanikan Hyun. Menyadari situasi tersebut, ia segera memanggil dokter pribadinya untuk memeriksa Pangeran Ian. Sementara itu, Ibu Suri Yun kembali kesal melihat putra mahkota yang masih bergantung pada Pangeran Ian sebagai wali. Ia pun menyadari bahwa putranya sangat mirip dengan mendiang raja suaminya. Saat Huiju bertanya mengapa sang pangeran tidak dirawat di rumah sakit Seoul, Hyun menjelaskan bahwa Ian tidak suka menjadi sorotan publik saat sedang sakit. Namun, situasi mendadak berubah ketika Hyun mendapat kabar bahwa Ibu Suri Yun datang ke hotel. Benar saja, Ibu Suri langsung masuk ke kamar Pangeran Ian dan terkejut melihatnya dalam keadaan belum berpakaian rapi. Ia sempat keluar, namun kemudian menyadari adanya tas wanita. Saat kembali masuk, ia menemukan Huiju berada di dalam kamar tersebut. 오늘의 실수를 설명하라. 그리 전에 할 것이다. Keesokan harinya, kabar kedekatan Huiju dan Pangeran Ian yang disebut berkencan diam-diam di hotel langsung menyebar luas dan menggemparkan negeri. Huiju sendiri menanggapinya dengan santai, bahkan memilih kembali tidur sambil menyerahkan penanganan situasi pada Hejung. Berita itu juga sampai ke kakaknya, Taeju, dan keluarganya yang terkejut. Hejung yang harus menghadapi situasi ini pun semakin stres karena rumor berkembang liar di media. Di istana, para dayang mulai khawatir akan dampak skandal ini terhadap reputasi kerajaan. Ibu Suri Yun pun menyadari bahwa martabat Pangeran Ian bisa terancam, meski masih ada kemungkinan untuk menyangkalnya. Kembali ke Huiju, ia dimarahi Hejung yang mengingatkan tentang skandal masa lalunya, bahkan pernah diserang penggemar fanatik. Ia khawatir hal serupa bisa terulang karena Pangeran Ian juga sangat dicintai rakyat. Di tengah situasi politik monarki yang semakin tidak kondusif, Perdana Menteri Min tetap tenang dan menyarankan untuk menutupi skandal tersebut dengan isu lain. Sementara itu, ajudan Hyun meminta Pangeran Ian kembali ke istana untuk memberikan penjelasan. Namun Ian menolak dan memilih pulang ke kediaman pribadinya. Ia juga meminta Huiju untuk menemuinya. Hejung diminta menunggu di luar, sementara Huiju masuk sendiri menemui Pangeran Ian. Dalam pertemuan itu, Huiju menanyakan kondisi kesehatannya. Ian mengaku sudah lebih baik, namun merasa bersalah karena telah menyeret Huiju ke dalam masalah. Ia pun meminta Huiju menyampaikan keinginannya sebagai bentuk tanggung jawab. Ia sekali lagi mengajukan lamaran kepada Pangeran Ian. Kali ini, ia menunjukkan bunga penghargaan yang pernah ia menangkan saat mengalahkan sang pangeran dalam laga eksibisi panahan di masa Akademi Kerajaan. Huiju kemudian mengungkapkan alasannya dengan jujur. Ia menyadari banyak orang ingin menjatuhkannya. Dan semakin besar posisinya, semakin besar pula risiko itu. Karena itu, ia memilih untuk naik tingkat dengan menikahi Pangeran Ian sebagai langkah strategis. Mendengar hal tersebut, Pangeran Ian menanggapinya dengan serius. Ia memperingatkan bahwa jika Huiju tetap bersikeras, maka ia harus siap menjadi istri Pangeran Agung dan menghadapi seluruh negeri sebagai konsekuensinya.